Oke, jadi saya mau perkenalkan dulu ya. Jadi hari ini kita acara talk show ya. Jadi tamunya nih Pak William Winatan. Jadi Pak William itu notaris yang kantornya di Green Lake City dia. Kantornya di Green Lake City. Pak William ini sering bantu transaksinya teman-teman Green Lake City ya. Jadi mungkin kayak Emerson, siapa Puspa, Lauren itu Regina kan udah kenal sama Pak William. Nah, mungkin teman-teman yang lain belum banyak yang kenal. Jadi gini Pak William, jadi Elite Pro itu ada empat kantor Pak William. Nah, jadi ada di Green Lake, ada di Green Bay, ada di Kelapa Gading sama Gading Serpong. Jadi hari ini saya kumpulin teman-teman yang dari Kelapa Gading, Gading Serpong, Green Bay sama Green Lake gitu. Ya. Oke, jadi mungkin Pak William ada mau perkenalkan diri atau gimana Pak William, silakan. Apa yang mau diperkenalkan ya? Mungkin yang lama udah tahu, nama saya William Winatan, kantor saya di Green Lake City. Dari tahun berapa ya? Saya notaris 2016. 2016 ya, Pak William ya? Ya, termasuk junior lah, saya masih junior lah. Bisa aja Pak William. Oke. Ya udah Pak William. Jadi nanti teman-teman bisa langsung tanya Pak William ya. Jadi nanti dibuka aja itunya apa suaranya buat tanya ke teman-teman. Nah ini ada beberapa nih Pak William yang nanya nih, gitu ya. Saya langsung aja ya. Nah ini kan sekarang kan zamannya PSBB nih Pak William. Nah itu proses transaksi sekarang bagaimana di masa PSBB gini? Apakah jadi lambat atau susah cek sertifikatnya atau gimana Pak William? Silakan. Sebenarnya sih kalau untuk PSBB sekarang ini tergantung masing-masing BPN ya. Jadi misalnya kayak kalau untuk pengecekan itu Jakarta kan nggak ada masalah karena Jakarta kan udah cek online. Oh, Jakarta cek online. Ya, untuk Jakarta kan sertifikat kita cek online, jadi nggak perlu ke BPN lagi. Misal kalau untuk yang selain Jakarta, Tangerang, Kabupaten dan lain itu masih manual. Dan itu untuk sekarang sih untuk PSBB Kota Tangerang nggak ada masalah. Masih seperti biasa. Kalau untuk kabupaten itu agak lama. Kenapa tuh Pak William? Kabupaten agak lama? Yang terakhir info sih minggu lalu BPN-nya tutup karena ada yang kena COVID, ada yang meninggal katanya. Kalau yang kayak meninggal gitu, jadi stop semua atau WFH atau gimana Pak William? Tutup BPN-nya. Oh, BPN-nya tutup. Iya, itu terakhir ya minggu lalu ya saya dapat info ya. Karena kalau nggak ada COVID aja itu kabupaten memang belakangan ini lagi lama karena mereka sistemnya itu dikumpulin semua berkasnya. Jadi misalnya ada yang mau masuk pengecekan, jadi semua PPAT kabupaten itu dikumpulin berkasnya. Oh, bukan satu-satu kayak Jakarta sama Tangerang ya? Dikumpulin oleh kayak ketua organisasinya, ketua organisasi IPAT. Jadi dia nanti dikumpulin semua baru masukin ke BPN. BPN gitu ya? Jadi kayak antrian. Oke. Jadi nanti ngambilnya juga ngantri, harus lewat dari organisasi. Oh, nggak bisa langsung gitu ya, Pak ya? Makanya itu yang bikin lama. Terakhir saya dapat info dari teman yang di kabupaten itu paling cepat aja bisa semingguan. Semingguan, buat pengecekan sertifikat doang Pak itu Pak ya? Cek aja, iya. Belum yang validasi dan lain-lain gitu ya? Iya, itu kalau lama bisa 2 mingguan, kadang bisa sampai 3 minggu kalau lagi ada kendala. Kendala ya, oke. Kalau Pak William Pak, ini kan di Tangerang ya Pak ya? Kalau saya sih Kota Tangerang, cuma kan kita kerjanya juga bisa sampai ini Pak. Ya, ada kabupaten, kadang Jakarta. Nah, berarti secara area nggak ada masalah ya Pak, transaksi di mana? Nggak ada masalah, nggak ada. Pak William ya? Untuk sekarang ya. Nah, jadi Jakarta juga bisa Pak? Gimana Pak? Di luar Jakarta pun bisa? Bisa, cuma ya jangan, kalau terlalu jauh sih nggak bisa Pak. Kalau udah Bogor, Karawang udah nggak bisa Pak. Jabodetabek lah ya, masih ya? Iya, masih bisa lah. Oke. Berarti ini teman-teman banyak yang nanya Pak soalnya. Nah, ini udah terjawab ya teman-teman ya. Jadi kalau transaksinya properti di Jakarta bisa nggak pakai notaris Tangerang. Nah, ini Pak William kantornya di Tangerang, jadi bisa ya teman-teman ya. Gitu. Karena kemarin Regina pun juga dia transaksinya unitnya di Jakarta, tapi pakai Pak William. Bisa ya, gitu ya. Oke. Mungkin Pak Tony mau tanya Pak Tony? Boleh, satu lagi. Berkaitan dengan PSBB lagi Pak. Pak William mau nanya.
So far menurut Pak William dari sisi notaris Pak, mungkin teman-teman dari dengar teman-teman Pak William juga, lebih ramai atau lebih sepi Pak transaksi sekarang di masa-masa pandemi kayak gini? Pastinya sih lebih sepi, Pak. Lebih sepi ya? Tapi udah mulai lah, mulai inilah. Mungkin yang awal-awal PSBB itu yang parah tuh. Oh ya bulan 3 itu ya Pak ya, bulan Maret ya? Mulai bulan ya Maret sampai Mei lah. Iya, iya. Kalau sekarang udah mulai oke. Ya, Pak ya? Karena kan kemarin itu orang kan benar-benar nggak berani keluar kan. Jadi Betul, sekarang betul. ya orang udah mulai bosan kali, jadi udah mulai keluar. Keluar ya. Sama juga pada jual BU nggak Pak sekarang Ya, Pak transaksinya Pak? Jual BU ya ada aja sih. Ada ya Pak ya? Tapi ya kalau saya lihat juga sebelum COVID juga yang namanya jual BU juga ada sih. Ada ya tetap Pak ya? Iya tetap sih ya. Ini juga ada yang jual BU. Kalau jual di bawah NJOP ada Pak? Saya malah dikasih tahu agent banyak yang mau jual di bawah NJOP. Wah banyak ya. Iya. Wah itu peluang Pak ya? Peluang buat agent Pak berarti ya? Iya itu saya malah dikasih tahu agent tuh banyak yang mau jual di bawah NJOP. Banyak Pak sekarang Pak ya? Lagi pada BU berarti ya? Cuma ya cari buyer juga nggak gampang zaman sekarang. Ya, butuh proses Pak ya, gitu ya. Iya betul. Oke. Pak Antoni mau tanya lagi Pak Antoni? Lanjut ya. Nah ini ada dari Siva nih Pak. Pertanyaannya, bagaimana perhitungan BPHTB Pak? Perhitungan BPHTB untuk sebenarnya sih semua daerah sama, cuma beda di pengurangan. Kalau Jakarta itu kan dari nilai dijual beli dikurang 80 juta kali 5%. Selebihnya kurang 60. Oh, selebihnya kurang 60. Ya. Kalau nah ini kan ada juga yang tanya Pak, kalau BPHTB Jakarta itu free ya Pak ya? Itu gimana tuh Pak? Bisa jelasin Pak? Sebenarnya free itu nggak otomatis sih, itu harus ngajuin. Jadi kita harus ngajuin, tapi iya pengajuan, dan itu kan ada persyaratan juga dari Bapenda setempat. Nah misalnya kayak itu NJOP berapa, nanti KTP minimal dia KTP Jakarta udah berapa tahun, terus rumah pertama, itu ada syarat-syaratnya, jadi nggak otomatis free. Jadi kalau lagi pasti pengajuan bisa juga nggak di ACC juga bisa Pak ya? Bisa Pak. Namanya pengajuan bisa ditolak, bisa diterima kan, tergantung dari Bapendanya nanti. Kalau ditolak biasanya karena apa Pak? Kalau secara syarat misalkan udah oke Pak? Kalau itu saya belum pernah, saya kurang tahu juga Pak, karena saya belum pernah ngajuin juga. Oh belum pernah ya? Iya, biasa orang itu orangnya langsung ngajuin sendiri. Oh dia pengajuan sendiri gitu ya? Iya, langsung ngajuin sendiri. Berarti ngajuinnya nggak lewat notaris ya Pak ya? Enggak, itu bisa sendiri kok. Tinggal ke Bapenda, minta formnya, persyaratannya udah tinggal lengkapin, udah masukin ke Bapenda. Oh, itu syaratnya yang kalau nggak salah di bawah 2M ya Pak ya? Rumahnya. Kalau nggak salah, sama KTP Jakarta itu minimal 3 tahun apa 4 tahun, saya lupa deh. Sekitar segitu ya? Iya, sekitar. Berarti ya. Oke ya, itu udah terjawab ya jadi ya soal BPHTB ya. Terus sama ini Pak, Siva juga tanya, sama biaya upgrade Pak, dari HGB ke SIM berapa tuh Pak biasanya? Tergantung. Sebenarnya sih nggak ada patokan ya Pak ya. Standarnya sih kalau di Green Lake ya 2 juta 2,5 lah. Kalau untuk itu ya. Rumah ya. Kalau ruko kan nggak bisa. Ruko nggak bisa, betul. Iya, ruko nggak bisa untuk rumah. Jadi sekitar range-nya sekitar 2 sampai 3, 2 sampai 2,5 ya Pak. Lah. Cuma kalau kita melalui developer itu angkanya pasti developer yang keluarin ya Pak ya, angka itu ya Pak ya. Iya, setahu saya kalau di Green Lake kalau melalui developer 4 jutaan ya nggak salah ya. Iya, 4 jutaan 4 gitu. Jutaan. Tapi kalau contohnya unit sertifikatnya udah HGB Pak. Tapi kalau melalui notaris itu sekitar range-nya 2 sampai 2,5 juta ya Pak. Betul. Itu ya. Oke, udah terjawab ya Siva ya. Nanti teman-teman ada yang mau nanya boleh ya. Nah ini saya tanya lagi nih Pak. Nah ini kan ada Pak, penjual itu dia nggak lapor SPT dia unitnya. Nah pertanyaannya itu bisa jual nggak ya Pak ya? Jual sih bisa jual. Kalau jual sih bisa aja Pak. Cuma pajak ya nanti dia masalah pribadi dia, masalah pajak. Kalau jual sih nggak ngaruh Pak. Jual nggak ngaruh dia ada SPT. Jadi transaksi aja ya nggak masalah ya? Nggak masalah. Cuma nanti pas lagi udah kelarnya mungkin orang pajak datang gitu ya? Ya biasa pasti kalau lagi kena
maksudnya istilahnya karena diperiksa pajak lah, pasti nanti ada surat dari pajak bahwa ini kok ada penjualan rumah ini, sedangkan kan nggak lapor SPT. Oke. Ya, Jadi nggak menghalangi jual beli, Pak. Nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungan, Pak. Itu pajak pribadi soalnya. Oke, nah ini juga saya mau jawab nih. Jadi secara notaris nggak ada hubungannya ya. Dan itu saya juga udah cek ke bank juga ya. Jadi kalau dia beli rumah tapi dia nggak pernah lapor SPT, itu bisa bank juga keluarin ACC dananya. Cuma nanti ke belakangnya itu yang kayak tadi Pak William, nanti mungkin orang pajak bisa datang atau kirim surat. Ya, jadi secara notaris atau secara bank nggak ada masalah. Kalau customer kalian yang mau beli nggak lapor SPT atau penjual kalian nggak lapor SPT, ya. Oke. Nah, thank you Pak. Nah, ini ada lagi Pak pertanyaan. Nah, ini kalau akte pisah harta Pak. Nah, ini kan yang lagi banyak Pak. Itu gimana ya Pak ya? Itu bisa jelasin nggak Pak? Akte pisah harta itu sih sebenarnya intinya itu semua harta, penghasilan, utang suami istri itu dipisah. Itu bikinnya kan sebelum nikah ya Pak ya, betul? Sebelum ya? Dan sesudah juga bisa sekarang. Sesudah bisa Pak sekarang? Sesudah bisa sekarang. Jadi contohnya dia mau beli bikin dulu berarti aktenya ya. Iya, kalau dia sesudah nikah ya berarti nanti berlakunya pisah harta itu pada saat setelah menikah, pada saat dibuat akte pisah hartanya. Pisah hartanya. Itu berapa lama Pak bikin itu Pak, akte itu? Kalau bikin sih cepat, kalau data kan cuma KTP, kalau sebelum nikah data cuma KTP suami istri. Itu paling 2-3 hari udah selesai. Selesai ya. Itu iya. Nah, ini pertanyaan Pak. Kalau dia suami istrinya yang suaminya orang luar Pak, luar negeri, bisa nggak tuh Pak bikin pisah harta gitu? Bisa, banyak juga sih yang buat. Banyak ya? Iya, banyak juga yang pasangannya ada orang asing buat juga. Bisa juga ya. Jadi nggak ada masalah ya, Pak ya. Pak mau nanya Pak, kalau pisah harta, misalkan sebelum pisah harta atau sebelum menikah Pak, dia udah ada properti dulu Pak. Iya. Nah, setelah menikah kan baru setelah menikah kan gabung Pak, nggak pisah harta gitu ya. Nah itu properti yang sebelum dia menikah itu dianggap bersama atau tetap kawan Pak. Pokoknya harta yang dibawa ke pernikahan ataupun selama pernikahan tapi dia dapatnya misalnya dari hibah orang tua, dari warisan, itu tetap harta pribadi, bukan harta bersama. Jadi pokoknya kalau sebelum menikah udah punya properti sendiri itu nggak dianggap harta bersama Pak? Iya betul. Oh, biarpun masih KPR misalkan Pak? Iya betul. Masih harta pribadi Pak. Cuma biasa kalau masih KPR setelah pada saat pernikahan kan saya nggak tahu misalnya suaminya ikut bayar cicilan, kan ada yang begitu tuh. Iya. Nah itu biasa tergantung, misalnya kalau ada sesuatu nih misalnya sampai cerai nih, nah itu biasa suaminya bisa ngajuin bahwa dia ada sempat keluar duit untuk ini, minta pembagian hartanya. Iya. Tapi sorry Pak, kalau berkaitan dengan misalkan rumah pertama Pak, misalkan si suami gitu bisa belum merit udah punya properti misalkan. Iya. Terus setelah merit beli rumah lagi nih Pak, misalkan atas nama istri. Nah itu dianggapnya rumah pertama. Itu udah harta bersama. Ya oke, harta bersama. Tapi kalau secara di bank gitu mungkin dianggapnya itu rumah pertama atau rumah kedua untuk pasangan itu ya Pak? Maksudnya berkaitan dengan LTV Pak. Gimana pertanyaannya? Jadi gini Pak, misalkan pertama kali kan sebelum merit kan suaminya udah punya properti gitu kan. Yeah. Setelah merit kan mereka nggak bisa harta nih Pak. Nah, lalu mereka mau beli properti lagi. Yeah. Nah, berkaitan dengan kebijakan LTV dari bank tuh Pak, yang kebijakan rumah pertama misalkan. Nah, itu kalau beli rumah lagi secara bareng-bareng, itu dianggapnya rumah pertama atau rumah kedua Pak? Kalau menurut saya sudah rumah kedua ya. Biarpun yang satu rumah sendiri gitu, bukan rumah pertama gitu Pak? Betul. Oh, jadi tetap dianggap properti kedua gitu, rumah kedua ya Pak? Betul. Secara LTV-nya ya? Betul. Oh. Oke. Berarti kalau misalkan mau ajuin BPHTB free pun berarti udah nggak bisa juga ya Pak? Kan dianggap kedua ya Pak? Iya, tapi ya namanya ngajuin mah coba-coba aja Pak. Siapa tahu diterima kan lumayan. Itu biarpun kan itu dalam hal itu kan nama istri kan masih pertama tuh Pak, belum sama sekali ada. Berarti tetap dianggapnya suami ada ya Pak ya? Betul. Tapi kalau saran saya sih ngajuin aja Pak. Nggak ada ruginya juga kan. Dapat ya? Iya, 5%. Oh. Lumayan. Thank you. Oke. Pak, ini Pak ada dari Mulyana pertanyaan Pak.
untuk pembayaran BPHTB masih berlaku diskon? Udah enggak, Pak. Itu ke Tangerang doang kemarin, Kota Tangerang. Sampai sampai bulan lalu nggak salah ya, akhir bulan lalu ya, kalau nggak salah ya. Diskon berapa Pak waktu itu Pak, Tangerang? 15. 15 ya. Iya. Oke ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Tiwon. Pagi Pak William, berapa biaya kalau mau buat surat hibah rumah? Dan syaratnya apa aja? Hibah rumah ya, hibah rumah maksudnya langsung dibalik nama ya? Mana nih Pak Tiwon? Silakan Pak Tiwon langsung tanya, boleh? Halo Pak Tiwon. Ya, halo pagi Pak William. Ya, pagi Pak. Iya, betul Pak. Langsung ganti nama Pak. Dari siapa ke siapa Pak, kalau boleh tahu hibahnya? Orang tua ke anak Pak. Orang tua ke anak balik sebenarnya sama Pak, biayanya sama kayak jual beli Pak hibah. Cuma kita perhitungannya dari NJOP. Iya. Persyaratannya juga sama kayak jual beli, data-data pribadi. Cuma ada tambahan kalau ada dia ke anak ya akte lahir si penerima hibahnya. Cuman akte saja atau ada bikin surat pernyataan sejenisnya Pak William? Nggak ada akte aja Pak. Cuma nanti kalau hibah harus persetujuan anak-anak yang lain Pak. Iya. Kalau hibah tetap bayar PPh, BPHTB dan lain-lain Pak? Sama Pak, BPHTB 5%, pemberi hibahnya 2,5% sama. Cuma perhitungannya dari NJOP Pak, kalau hibah. Oh. Dan kalau untuk pemberi hibahnya bisa ngajuin Pak, bisa ngajuin free. Oh. Maksudnya dalam hal ini si anak pengajuan lagi Pak berarti ya itu ya? Gimana Pak? Pengajuan lagi ya kalau yang free itu ya? Pengajuan. Biasa kalau saya biasa kalau ditolak itu kalau dia nggak lapor di SPT pemberi hibahnya. Itu biasa ditolak. Nggak lapor SPT aja itu ya biasanya? Ya, kalau dia rumahnya ada dilaporin di SPT itu biasa kebanyakan sih diterima free-nya. Oh, maksudnya belum dilapor SPT waktu di orang tuanya gitu Pak ya? Betul. Oh. Maaf Pak William. Ini kasusnya kalau seandainya orang tua zaman dulu kan itu nggak ada NPWP Pak. Sedangkan persyaratan jual beli begitu kan harus ada NPWP, itu bagaimana Pak ya? Kalau untuk kalau dia nggak punya NPWP bisa bayar pajak juga Pak. Cuma nanti kita pada saat bayar pajak penjual itu kita masukin kode kantor pajak setempat. Nggak masalah sih kalau dia nggak punya NPWP. Cuma nanti kendalanya sih nanti ya pada saat validasi pajaknya. Karena sekarang sudah wajib tuh pajak penjual validasi lewat online. Ya. DJP online. Takutnya nanti saya sih sampai sekarang belum pernah ketemu begitu ya. Takutnya nanti dari KPP minta dia buatin dulu daftarin DJP online-nya. Itu dia Pak. Sedangkan ini orang sudah tua. Dia bilang kita bikin satu saja ini besok-besok gantian kita udah pajak nih dia bilang. Kalau bayar pajak sih bisa Pak pakai kode wilayah. Cuma ya itu saya belum pernah ketemu untuk pada saat validasinya apakah bisa. Kalau kemarin saya ada ketemu dia punya NPWP tapi dia nggak ada DJP online. Dan manualnya ditolak dari KPP. Tetap diminta dari kantor pajak harus daftar DJP online dulu. Validasinya dari sana. Oh, iya sudah usia kurang lebih 80 Pak. Nggak mungkin mau dia bikin NPWP. Iya, tapi ya kalau gitu sih kita bisa coba diomongin Pak nanti pada saat itunya ke kantor pajaknya. Baik. Terima kasih Pak Wem buat informasinya Pak. Ayo pagi. Pak, berkaitan dengan waris, sorry, nanya lagi Pak. Misalkan kalau itu kan hibah ketika misalnya orang tuanya masih hidup gitu Pak ya. Iya. Andai kata misal orang tuanya sudah meninggal gitu Pak, itu otomatis langsung hibah ke anak atau gimana Pak? Atau perlu diproses juga? Kalau orang tua meninggal, itu sih nanti otomatis Pak ke ahli waris semua Pak. Kalau suaminya meninggal, berarti ahli waris istri dan anak-anak. Itu otomatis berarti Pak ya? Otomatis. Oh, itu berarti nggak kena biaya apa-apa gitu Pak? Biaya sih tergantung Pak, biaya apa dulu. Kalau orang meninggal kan dia harus buat ini Pak, namanya surat keterangan waris. Itu ada biaya di notaris, akte surat keterangan waris. Itu bisa dibuat setelah meninggal pun bisa Pak? Memang setelah meninggal Pak buatnya. Oh gitu. Oh berarti keluarga yang buat ya?
Iya, nanti keluarga yang ke notaris untuk minta dibuatin. Jadi isinya itu surat keterangan waris menyatakan bahwa ahli waris yang sah itu siapa dan bagian-bagiannya. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan lagi tuh Pak dari Bu Mulyana, dari Ci Mulyana. Kalau hibah dari kakak ke adik bisa nggak Pak? Kan biasa atas ke bawah, ini samping bisa nggak? Bisa, nggak masalah. Cuma kalau kakak ke adik itu nggak bisa free ya Pak ya, PPh-nya ya. Oh, yang free itu orang tua ke anak ya Pak ya? Betul, garis lurus. Terus kalau bukan garis lurus, misalnya kakak ke adik itu nanti takutnya di pajak pribadinya nanti ada, di penerimanya nanti takutnya dianggap penghasilan Pak. Oh, oke. Jadi kalau ini jual beli sama hibah tuh sebenarnya sama, bayar pajaknya sama, bedanya cuma bayarnya yang NJOP doang ya Pak? Betul. Oh gitu ya. Betul. Oke. Kalau syaratnya mah sama biaya kena berapa tadi udah jelasin sama Pak William ya tadi ya? Sama kayak jual beli Pak. Jual beli ya. Oke. Sip. Terjawab ya, Ci Mulyana ya. Mungkin Ci Mulyana mau tanya lagi. Dari Albert tuh ada satu lagi tuh. Pak, kalau misalkan perjanjian di bawah tangan, apakah bisa? Misalkan dalam hal ini, misalkan konsumennya tuh masih nyicil ke developer, berarti over credit ya mungkin ya. Perjanjian apanya Pak di bawah tangan? PPJB, misalkan dia masih nyicil ke developer nih Pak, terus dia mau alihin hak tapi di bawah tangan gitu Pak mungkin ya. Maksudnya mau jual ya mungkin di bawah tangan tanpa sepengetahuan developer mungkin ya. Mungkin Albert boleh ngomong aja, Bet. Albert, silakan monggo. Ya, Pak. Mau tanya, Pak. Ya. Itu jadi kalau misalnya si konsumen pertama ini kan masih nyicil ke developer nih, karena kan belum 12 bulan, Pak. Kalau udah 12 bulan itu kan dia udah free biaya balik nama tuh, Pak. Kalau dia di bawah 12 bulan kan kenanya kan sekitar 16%. Iya. Nah, dia mau hindarin itu sih, Pak. Gitu. Maksudnya bisa nggak tuh, Pak? Kalau misalnya dia baru nyicil 6 bulan, ternyata ada orang yang mau beli, tiba-tiba kan si konsumen keduanya ini kan butuh perjanjian yang kuat gitu loh Pak. Kalau unitnya ini udah dibeli sama dia gitu loh Pak. Kalau tanya saya bawa tangan bisa apa nggak bisa sih, bisa-bisa aja. Bisa ya Pak ya? Kan sebenarnya perjanjian bawa tangan itu kan juga sah. Cuma dia bawa tangan. Cuma takutnya nanti pada saat, kan nanti setelah setahun itu kan dia tetap harus tanda tangan pengalihan hak kan di developer kan? Iya betul, maksudnya jadi nanti pas waktu udah di 12 bulan kan dia udah free itu Pak, jadi kan dia bisa langsung ganti ke nama konsumen yang kedua itu Pak. Maksud saya kalau misalnya setelah 12 bulan itu, misalnya nih dia ada buat perjanjian bawa tangan, setelah 12 bulan pada saat dia mau pengalihan hak di developer kan si penjual tetap harus hadir. Iya. Nah kalau si penjual yang nggak hadir itu gimana? Oh. Apakah pakai perjanjian bawa tangan itu nanti developernya? Nah itu yang jadi masalah Pak. Oh, tapi kalau misalnya konsumen pertamanya bisa hadir, nggak masalah gitu ya Pak ya? Kalau misalnya dia nggak bisa hadir? Oh, gitu ya? Iya, kan jadi kendalanya di sana Pak. Oh, oke. Jadi kalau bisa cek dulu ke developer. Kalau misalnya tiba-tiba konsumen pertama yang meninggal Pak? Kalau dia meninggal ya itu harus ahli warisnya Pak. Oh gitu Pak. Jadi maksudnya perjanjian surat di bawah tangan itu nggak itu dong Pak? Maksudnya nggak mutlak dong Pak? Mutlak antara para pihak Pak, dengan penjual dan pembeli. Ini kan dengan pihak ketiga masalahnya. Ada pihak ketiga. Oh. Oke. Itu perjanjiannya bisa mengikat para pihak, tapi para pihaknya kan antara pihak penjual dan pembeli. Nah sekarang kan ini masalahnya ada pihak ketiga Pak, ada developer. Iya, pihak ketiga developer ya Pak ya? Iya. Oke. Itu kalau misalnya mau nanya lagi Pak, kalau misalnya ada ruko nih Pak, nah ini kan atas nama PT, atas nama perusahaan gitu Pak. Nah si ownernya ini nggak mau disewakan pakai atas nama PT, dia mau disewakan atas nama pribadi gitu, supaya nggak kena pajak gitu Pak, bisa nggak Pak? Sertifikat atas nama PT? Iya. Ya nggak bisa lah Pak. Nggak bisa? Iya. Kecuali mungkin dia sewakan dulu dari PT, dia buat sewa dulu, perjanjian sewa ke pribadi dia. Terus dari pribadi baru dia sewain ke orang lain. Oh gitu Pak. Jadi maksudnya dari PT-nya itu dia harus turunin dulu ke si owner-nya ini sewa gitu ya Pak ya? Betul. Karena kan pemiliknya PT Pak. Oh, berarti dua kali kerja ya Pak kalau kayak gitu ya Pak ya? Betul. Kan itu
ibaratnya kan aset kepemilikannya berbeda, Pak. Dia nggak mungkin dong sewain aset punya orang. Dia harus ada dasarnya dulu kan. Dia sewa dulu dari PT. Meskipun yang punya si ownernya gitu, Pak. Betul. Tetap Cuma kan gitu. kita lihatnya kan di sertifikat, Pak. Sertifikat Oh. tulisnya PT bukan aset pribadi kan. Iya. Oke. Pajak sewa itu kan tergantung balik lagi ke ownernya mau lapor atau enggak apa Mbak. Betul. Tergantung orangnya yang mau lapor apa enggak. Kalau nggak lapor ya nggak masalah sih. Kalau mereka nggak lapor. Oh, oke, Pak. Berarti bisa terhindar dari pajak gitu ya, Pak? Bisa. Cuma ya itu tetap harus 2 kali sih biar aman. Oh, oke. Thank you, Pak. Makasih, Pak. Oh iya Pak, itu saya mau lanjutin yang punya Albert. Itu banyak nggak Pak yang sewa ruko gitu dia atas nama PT tapi dia nggak lapor pajak, banyak nggak? Kalau atas nama PT sih hampir rata-rata pasti lapor sih Pak. Lapor. Kalau yang pribadi banyak banget ya Pak? Pribadi udah hampir 100% sih nggak lapor sih rata-rata. Udah 100% nggak lapor ya? 99% lah Pak, ada sih 1% yang lapor juga. Oh 1% ya? Ada orang juga lapor. Lapor. Itu tukang baminya buka PT kali. Karena kan dia kalau lapor kan dia SPT-nya kan nambah duit Pak. Oh iya betul. Oke, nah ini ada yang tanya lagi nih Pak dari Andre Tio. Tiba maaf Pak ketinggalan. Dia bilang apabila tidak sempat buat surat ahli waris gimana Pak? Gimana tuh? Coba Tio, coba boleh deh tanya deh lebih jelasnya gimana ke Pak William. Halo pagi Pak William. Ya pagi Pak. Kalau misalnya orang tua tidak sempat membuat ahli waris, tapi secara kakak dia punya anak gitu, misalnya anaknya 2 gitu. Nah itu pembagiannya gimana Pak? Itu surat keterangan waris itu memang buatnya pada saat setelah orangnya meninggal Pak. Oh begitu ya? Iya, jadi bukan sebelum meninggal. Kalau sebelum meninggal itu namanya wasiat. Oh jadi bisa ya tetap ya tetap. Tetap pasti setelah itu surat keterangan waris itu buatnya setelah meninggal. Oh terus satu lagi Pak, kalau semisal ada orang punya properti, terus dia mau jual, dia statusnya masih PPJB, tapi dia sudah lunas, dia nggak mau AJB karena dia nggak mau bayar pajak. Terus dia jual propertinya langsung buat AJB dengan pemilik yang baru, itu bisa nggak ya Pak? Oh itu betul. PPJB-nya dengan developer ya? Yes, PPJB dengan developer. PPJB dengan developer, terus dia sekarang mau jual maksudnya? Ya, dia mau jual. Pak, ceritanya mungkin. Jadi dia mungkin masih PPJB ya, Andre ya, masih PPJB, tapi dia nggak mau baik nama ke dia sendiri, langsung mau jual ke orang lain. Kalau developer kan langsung pengalian Pak, pengalian hak aja kan di developer. Nanti kan AJB-nya langsung pembelian baru. Betul. Bisa ya seperti itu Pak? Bisa, memang begitu Pak. Jadi ini pengalian hak aja di developer. Iya. Oke. Oh iya. Nanti pembelian dulu langsung AJB nanti. Nah, berkaitan dengan itu Pak, maksudnya developer ya Pak, kan seharusnya kalau misalkan sertifikat belum pecah, developer belum berhak menagih BPHTB kan Pak ya? Betul. Oh. BPHTB kan ditagih pada saat sudah dipecah dan sudah mau balik nama. Tapi kenyataannya banyak loh Pak developer yang nagih BPHTB bahkan sebelum pecah sertifikat, apalagi yang apartemen tuh Pak. Ya bisa jadi sih. Cuma kan mereka tagih tapi mereka belum bayar Pak. Iya, deposit ya bilangnya ya. Ya, anggapnya mereka tagih dulu. Ya, jadi tapi dulu. mereka nggak bayarin. Iya. Developer X gitu ya. Developer X. Pak ini Pak mau tanya Pak. Pak Antoni mau lanjut nggak? Itu tadi Pak William ada bilang surat wasiat tadi ya. Iya. Sebelum meninggal. Nah itu surat wasiat itu bikinnya harus ada tangan anaknya atau orang tua doang? Wasiat itu tanda tangan si pemberi wasiat Pak. Jadi misalnya wasiat itu banyak kan tentang misalnya si bapaknya nih, dia buat tim wasiat, saya mau kasih rumah saya, kasih ke siapa aja gitu. Oh, tanpa persetujuan anak nggak apa-apa gitu? Enggak, itu kan harta dia pribadi Pak, yang dia mau kasih ke siapa. Oke, itu bisa bikin di notaris juga berarti ya? Itu memang buat di notaris Pak, cuma kalau wasiat sih setahu saya nggak semua notaris Pak yang terima. Oh, yang terima ya? Ya, maksud saya Pak, saya juga case by case sih. Kenapa Pak? Kompleks ini. Karena wasiat agak kompleks Pak. Bisa sengketa gitu Pak ya? Ya ujung-ujungnya bisa sengketa, karena kita buat wasiat itu orang mau isinya apa aja bisa Pak, cuma nanti pelaksanaannya belum tentu bisa. Ribut ya biasanya Pak. Iya betul.
ribet ya jadinya ya. Jadi nggak semua notaris terima, Pak. Tapi kalau misalkan ahli waris, Pak, tadi kan kondisinya tadi Andre tanya gitu, Pak, ya kan kalau ahli waris kan dibuat kan surat ahli waris dibuat setelah meninggal, Pak, ya. Iya, Nah, betul. bisa katakanlah anaknya ada 2 atau 3, itu kalau misalkan warisannya adalah properti itu otomatis langsung jadi nama atas namanya 3 anak itu gitu, Pak, ya. Betul, betul. Nanti harus ganti nama dulu, Pak, ke BPN. Oh, ganti namanya atas nama semua anaknya gitu ya, Pak. Betul, betul. Tapi dan itu harus bayar pajak dan sebagainya, Pak. Oh, jadi intinya kalau mau jual harus persetujuan 3 anak itu juga gitu, Pak, ya. Betul. Oh, oke. Maaf, Pak. Oke, Pak, mau lanjutin yang ini ahli waris, Pak. Umpamakan sekarang COVID nih, Pak. COVID ada yang meninggal sekeluarga. Nah, itu ahli warisnya kemana, Pak? Kalau sekeluarga ya ahli warisnya ke saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya. Jadi Iya, bagi-bagi semua berarti ya, itu ya. Iya, kan kalau waris itu kan dari golongan, Pak. Dari misalnya pada saat meninggal, kita lihat dulu golongan 1 ada nggak? Golongan 1 itu istri dan anak. Kalau istri dan anak, berarti itu yang jadi ahli waris. Kalau istri dan anak nggak ada, kita lihat ke golongan 2. Golongan 2 itu orang tua dan saudara. Oh, oke. Kalau ada orang tua saudara, berarti jatuh ke mereka semua hartanya. Oh, jadi ada golongannya ya. Ada golongannya. Orang tua nggak ada, orang tua mas saudara nggak ada lagi tuh golongan ketiga, saudara yang lebih jauh. Itu ada hitungannya, Pak. Oh, udah ada ya aturannya. Udah ada. Kalau sampai golongan keempat, kalau golongan 4 nggak ada, ya udah berarti jatuh ke negara. Oh, gitu. Iya. Negara baru ya. Iya. Oke, terjawab deh. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, Pak, dari Septian Astrid. Kalau misalnya ada case beli unit second, sudah PPJB, sudah lunas, belum AJB dan SHM, apakah pembeli bisa pakai KPR dan biaya AJB tanggung pembeli? Gimana, Pak? Bukti pemilikannya PPJB, belum sertifikat? Iya, PPJB, tapi udah lunas, belum AJB dan HSM suratnya. Apakah pembeli bisa pakai KPR dan biaya AJB ditanggung pembeli? Kalau KPR sih itu tergantung banknya, Pak. Tergantung bank sama developer ya? Tergantung bank, iya. Itu harus tanya banknya tuh bisa apa enggak tuh. Jadi nggak ada hubungannya ke mana? Ke notaris nih ya? Iya, itu nggak ada hubungan notaris, Pak. Itu ke bank. Ke developer ya? Jadi Septian Jadi bantu jawab, biasanya tergantung bank, ada yang mau PPJB siap AJB kayak gitu kan ya. Iya, betul. Karena ini sebenarnya kasusnya kan second nih sebetulnya nih. Udah second karena udah nggak ada sangkut pautnya sama developer sih. Betul. Ya, jadi nanti Septian bisa coba cek ke ke developernya gitu. Bank apa aja yang bisa bantu. Iya, betul. Iya. Oke. Mungkin Septian mau tanya langsung ke William. Udah, Pak, thank you Pak, udah cukup jelas. Ya. Oke, sip. Nah, ini ada dari Cimulyana nih, Pak. Kalau masih unit, waduh, bahasanya masih unit. Kalau unit masih PPJB, apa harus lapor pajak? Terima kasih. Unit masih PPJB, lapor pajak. Ini apa Cimulyana? Sebagai pemilik ya, atau gimana nih? Atau gimana? Siap, Pak. Silakan Cimulyana. Ya, halo, gimana? Ya, Pak. Ya, gimana, Bu? Pak. Ya, Ci, silakan, Ci. Misalnya saya ada beli rumah, tapi masih PPJB. Apa saya harus lapor ke pajak tahunan saya nggak ya, Pak? Lapor ke pajak apa, Bu? Sorry. Harus lapor pajak tahunan. PT, Pak. Sebagai lapor. Karena gini, Ci, harus lapor ya? Karena kan Ibu udah istilahnya Ibu udah tambah aset, Bu. Ya. Oh iya, berarti harus lapor iya, di betul. bagian harta ya? Betul. Walaupun masih PPJB ya? Betul. Kalau pajak itu nggak lihat, kalau pajak itu nggak lihat masih PPJB apa sertifikat, Pak. Bu, sorry. Itu kan kita pada saat ada penambahan aset ya kita lapor. Biarpun baru booking fee pun kita mesti lapor juga, Pak, itu, Pak. Karena kita udah tambah aset, Pak. Kita ada pembelian aset, kan. Karena sebetulnya ketika kita bayar ke developer, Ci, itu nanti si developer harusnya kan laporin pajaknya atas NPWP kita, Ci. Jadi sebenarnya udah ketahuan juga sih. Gitu loh, setiap duit yang kita setor nanti mereka akan laporin juga nomor NPWP yang kita daftarin. Gitu. Jadi baiknya pasti tetap harus lapor segera sih, Ci. Gitu. Ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi nih ke Pak William? Saya nanya lagi deh, Pak.
berkaitan dengan ini Pak, kebijakan tentang ekspat Pak, beli properti di Indonesia sekarang gimana ya Pak? Jadi udah bisa atau belum sih Pak? Terus kalau bisa syaratnya apa Pak? Ekspat sih sebenarnya peraturannya itu setahu saya sudah ada ya. Itu udah berapa tahun lalu Pak. Cuma pelaksanaannya sampai sekarang saya juga nggak tahu tuh pelaksanaannya gimana. Oh. Itu setahu saya 2-3 tahun lalu itu peraturan tentang ekspat udah ada keluar. Waktu itu kalau nggak salah untuk rumah atau apartemen itu mereka beli gitu ya? harus yang di atas 5M apa 10M nggak salah tuh. Mereka baru boleh beli. Cuma pelaksanaannya sampai sekarang juga nggak ada kejelasan, Pak. Belum ada pengalaman sebelumnya Pak? Belum. Peraturan juga belum jelas Pak, pelaksanaannya gimana. Oh, oke. Itu ada yang nanya tuh kacau si Andre. Oh iya, dari Andre nih Pak, bagaimana cara mengecek untuk peruntukan properti tanah? Peruntukan sih tinggal itu Pak, cek ke ini di tata kota. Tata kota setempat ya Pak ya? Iya, tata kota setempat itu peruntukannya berapa? Tata kota itu di mana Pak? Di kantor wali kota. Kantor wali kota ya? Iya, kantor wali kota. Itu syaratnya kita bawa kopi sertifikat atau itu gimana? Bawa kopi sertifikat aja sih. Oke, siap. Terima kasih Pak. Pribadi boleh ya Pak cek ya kan? Nggak harus notaris kan Pak? Bisa itu siapa aja boleh cek Pak. Boleh ya? Iya, boleh. Kalau nggak coba cek ke kelurahan juga mereka tahu sih harusnya. Kalau di online udah ada belum Pak cara fasilitas ngeceknya? Kalau online setahu saya untuk Jakarta bisa ya. Oke. Jakarta ya. Kalau Tangerang yang lain sih belum bisa sih, tetap harus cek ke sana. Kalau Jakarta di situsnya apa Pak online? Online kayaknya ketik aja Pak zonasi Jakarta nggak salah. Zonasi Jakarta, oke. Iya. Lanjut pertanyaan 2 Pak, kalau semisal ada rumah mau dijual, itu statusnya rumahnya hak pengguna lahan kayak di Ancol gitu Pak. Nah. Terus PBB-nya masih atas nama bapaknya, terus sertifikat tanahnya udah atas nama anaknya, itu bermasalah nggak Pak ya dijualnya? Nggak masalah sih Pak, PBB nggak masalah Pak kalau beda nama. Oh gitu ya, oke. Nah PBB kan bukan bukti kepemilikan. Siap, makasih Pak. Iya, sama. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi teman-teman? Pak William? Silakan, yang mau nanya teman-teman langsung ke Pak William. Ada? Ada lagi? Kalau nggak ada, saya tutup nih case-nya. Ada? Atau malu-malu nanya? Ada yang nanya lagi teman-teman? Ada yang mau nanya lagi? Nggak ada ya? Oke. Ada informasi apa gitu Pak? Pak William yang baru, peraturan apa baru mungkin ada yang mungkin perlu kita tahu Pak, ada nggak? Belum ada sih Pak sementara. Masih seperti biasa. Oke. Pak itu kalau notaris efektifnya Desember sampai tanggal berapa Pak? Nggak ada, tergantung masing-masing kantor Pak. Kalau di sananya di kantor pajaknya? Kantor pajak biasa nanti diinfoin Pak kalau udah deket Pak. Belum tahu sih kita. Oh belum tahu ya sekarang ya. Nah, biasa sih, maksudnya akhir tahun ya Pak ya? Iya pas lagi Desember. Biasa sih 20-an Pak. 20-an terakhir udah ya? 20 biasa ya 20-24, kadang 26. 26 gitu ya terakhir ya. Jadi masih bisa transaksi ya tanggal 15, 16 masih bisa transaksi ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, sip. Ada mau nanya lagi teman-teman? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Ada yang mau nanya lagi? Mumpung masih ada ini loh, Pak William. Ya, mumpung masih ada Pak William nih, mau tanya-tanya. Harusnya sih masih banyak, cuma bingung sih kalian. Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya. Jadi ntar bisa Pak William di chat Pak William nomor telepon Pak William. Jadi ntar teman-teman bisa langsung japri Pak William. Boleh. Nomor Pak William. Ntar teman-teman save aja nomor Pak William. Jadi ntar mau tanya, mau japri, mau datang juga mau ngobrol boleh gitu. Oh iya Pak, ini Pak, biasa banyak orang tanya nih Pak, kalau
sebelum transaksi, sebelum booking fee, kan biasanya kan pembeli sama penjual tanya, pajak-pajaknya apa aja sih gitu kan, saya mesti bayar. Nah itu Pak William bisa support kita nggak Pak William? Bisa. Bisa ya? Sebenarnya sih Pak, itu hitung sendiri juga bisa sih Pak, gampang sih. Yang penting pajak penjual 2,5%, pajak pembeli 5%. Kita hitung dari harga transaksi dulu aja ya Pak ya, gitu ya? Iya betul. Ya, jadi teman-teman kalau pembeli 2,5%, penjual 2,5%, pembeli 5% gitu aja ya. 5%. Gitu aja ya. Jadi dari harga jual, nanti pas lagi udah transaksi baru tuh mau turunin angkanya ya bisa gitu ya. Nanti kan tergantung kesepakatan mereka di AJB-nya mau dibuat berapa nanti. Betul ya. Oke. Kalau misalkan Pak untuk biaya notaris itu tergantung nilai transaksi ya Pak ya? Nilai di AJB sih. Tergantung nilai AJB ya? Iya, betul. Biasa range-nya berapa sih, Pak? Biasa standarnya sih 1%, Pak. 1% ya? Iya. Cuma kalau udah gede ya, misalnya udah 3-4 M ya, biasa di bawah 1%. Oke. Pak itu ya, Pak? Gimana, Pak? Itu kalau misalkan biaya notaris, Pak, yang umumnya, Pak, biasanya ditanggungnya pembeli atau penjual atau gimana sih, Pak? Maksudnya umumnya gitu yang umumnya sih sebenarnya pembeli sih. Harusnya pembeli ya? Harusnya pembeli. Cuma ada yang AJB-nya bagi 2. Oh. Ada ya? Ya. Ada yang banyak kan sih pembeli semuanya, Pak. Jadi kalau biaya notaris tuh hitungnya AJB kan, bener Pak ya? Betul, nilai di AJB. Di AJB kan? Iya, soalnya banyak tim agent nanya, ada biaya AJB, ada biaya akte notaris gitu. Saya bilang ya, itu udah satu paket. Ya, biaya biasa sih pasti 2, Pak. Cuma akte jual beli dan balik nama aja. Balik nama aja ya? Iya, selebihnya sih ya perintilan, biaya cek lah, PMBP. Kalau biaya balik nama itu yang itu ya Pak ya, BPHTB ya? Enggak, balik nama sertifikat, Pak. BPHTB kan pajak BPHTB. Jadi BPHTB, biaya balik nama sama AJB ya, pembeli yang jual ya. Betul. Oh ya, yang sering ditanya itu yang nilai AJB tuh. Saya sering ditanya, Pak, nilai AJB mau dibuat berapa dari NJOP? Itu yang sering ditanyain tuh sama orang tuh. Itu berkaitan dengan pajak juga ya, Pak ya? Betul. Biasanya mereka mau kecil-kecilin supaya bayar pajaknya nggak gede gitu, Pak ya? Iya, betul. Makanya saya selalu bilang itu sih ya tergantung dari, sebenarnya sih nggak ada patokan. Kalau dulu sih memang iya, dulu biasa orang naikin 30% dari PBB. Cuma sekarang sih udah enggak ya, tergantung dari kesepakatan ya. Apalagi NJOP Jakarta kan sebenarnya udah tinggi. Ya. Jadi kalau dari NJOP juga naik 10% juga selama ini sih ya nggak ada kekurangan bayar ya validasinya ya. Apalagi zaman COVID banyak yang jual rugi lagi Pak ya, itu ya Pak ya. Iya betul. Cuma ya itu sebenarnya sih nggak ada patokan sih berapa persen dari NJOP, tergantung kesepakatan dan balik lagi kalau nanti validasinya ada kurang bayar ya itu harus dibayar, gitu aja. Kalau kurang bayar itu prosesnya lama nggak Pak? Enggak sih, tinggal bayar aja kekurangannya. Oh enggak. Jadi sebenarnya kalau misalkan kesepakatan kedua pihak mau laporinnya nilainya adalah sesuai NJOP pun nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, cuma kalau di bawah NJOP kan bayar pajaknya dari NJOP, Pak. Mana lebih tinggi, kan? Oh, oke. Terus satu lagi, Pak, kalau untuk biaya notaris, untuk akad kredit bank, biasa berapa, Pak? Akad kredit bank itu saya kurang tahu, Pak. Itu tergantung bank juga. Karena masing-masing bank udah ada rate-nya sih. Berarti itu antara kerjasama si bank sama notaris? Betul. Itu udah ada rate notaris untuk bank, itu udah ada rate-nya dari bank. Oke, ada yang mau nanya nih, teman-teman? Tanya lagi. Nah, ini ada nomor telepon Pak William ya, teman-teman bisa save gitu. Nanti kalau mau tanya, mau japri, silakan gitu. Ya. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Saya mau nanya lagi, nggak ada ya? Oke, saya tutup ya. Thank you nih buat Pak William, buat waktunya ya. Thank you buat teman-teman juga ya. Sip. Thank you. Ya, dan thank you, Pak. Thank you, Pak William.